depan kita ibu-ibu, bapak-bapak jemaah tuh masjid Kuba. Jadi ada satu pohon yang mana prinsipnya itu sama seperti orang mukmin. Satu pohon yang mana prinsipnya itu sama dengan seperti orang mukmin. Siapa yang tahu pohon apa? Padi. Pohon kurma. Bener apa? Bener apa salah? Ah, alasannya kenapa? Jawabannya? Apa tuh? Ya, jawabannya benar. Itu adalah pohon kurma. Ya, sudah sampai nih, insya Allah. Kenapa alasannya prinsipnya pohon kurma itu sama? Alasannya kenapa? Kita beli dulu buahnya ya. Kira-kira 20 menit untuk sampai ke Jabal Uhud. Sebelum anak menceritakan sedikit sejarah tentang Jabal Uhud, kan saya lanjutkan kenapa pohon kurma itu seperti prinsipnya seperti orang mukmin. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masalul mukmin kamatali nakhlah." Perumpamaan orang beriman itu kamatali nakhlah, seperti pohon kurma. Kenapa demikian? Tadi kita sudah sama-sama melihat ya pohon kurma itu seperti apa. Bisa kita ambil empat perumpamaan. Yang pertama, pohon kurma itu kalau tidak disiram, dalam artian pohon kurma itu harus selalu disiram ya. Kalau tidak disiram itu akan mati. Sama seperti orang beriman. Orang beriman itu kalau hatinya tidak diisi dengan zikir, tidak diisi dengan mengingat kepada Allah, tidak diisi dengan tilawah Al-Quran, tidak diisi dengan majelis taklim, maka hati itu akan mati. Itu perumpamaan yang pertama. Yang kedua, unsur semua pohon kurma itu pasti bermanfaat, mulai dari akarnya, batangnya, pelepahnya sampai buahnya itu bermanfaat. Sama seperti halnya orang mukmin, orang beriman, semua perkataannya, semua perbuatannya, semua pikirannya itu bermanfaat. Bermanfaat dalam arti apa? Bermanfaat dalam kemajuan Islam. Dia tidak berkata kecuali sesuatu yang bermanfaat untuk kemajuan Islam. Dia tidak melakukan segala hal atau segala apapun kecuali untuk kemajuan Islam, dan tidak memikirkan kecuali memikirkan untuk kemajuan Islam. Yang kedua apa yang ketiga? Kedua ya. Nah, yang ketiga, pohon kurma itu kapanpun itu bisa kita ambil buahnya. Meskipun musim dingin nanti, tetap pohon kurma itu akan berbuah. Pada dasarnya pohon kurma itu banyak buahnya itu kapan? Ketika musim panas. Itu panen. Ketika musim panas, semakin panas itu semakin panen. Itu pohon kurma. Namun ketika musim dingin tetap dia memberikan berbuah. Sama seperti halnya orang beriman, kebermanfaatannya itu harus ada kapanpun, tidak mengenal waktu. Maka kita harus muhasabah diri. Kalau kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, kebermanfaatan kita belum dirasakan oleh orang lain atau belum sampai memikirkan kemajuan Islam, ya kita harus berkaca kepada pohon-pohon kurma. Itu yang ketiga. Yang keempat, pohon kurma itu kalau kita lihat tadi ada yang pendek ya, ada yang pendek namun sudah berbuah, dan ada yang tinggi. Kalaupun itu tinggi pasti kayak ada batangnya itu mudah untuk dinaiki. Tidak seperti pohon kelapa yang halus ya. Tapi kalau pohon kurma itu batangnya kalau kita lihat mudah untuk kita panjat. Seperti perumpamaan orang beriman itu,
kebermanfaatannya itu sangat mudah untuk diambil. Ya. Jadi kapanpun orang beriman yang memiliki manfaat pasti mudah untuk kita petik bermanfaatannya. Manfaatnya itu akan tersebar. Itu perumpamaan orang beriman. Kurang lebih seperti itu. Maka kalau kita muhasabah diri apakah kebermanfaatan kita sudah dirasakan oleh orang lain, oleh pikiran kita, perkataan kita. Apabila belum, maka kita harus berkaca kepada pohon kurma. Oke, lanjut. Kita bahas sedikit sejarah tentang Gunung Uhud. Gunung Uhud itu salah satu gunung yang mana dia itu mencintai kita dan kita mencintai dia. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Uhudun yuhibbuna wa nuhibbu. Gunung Uhud itu gunung yang mencintai kita dan kita mencintai dia. Dikatakan Uhud, bisa dibilang gunung itu sendiri. Jadi nggak nempel sama gunung-gunung yang lain, dia menyendiri. Uhud, ahad satu, dinamakan Uhud. Kemudian kalau kita membaca hadis keutamaan tentang Uhud itu kan ketika kita setelah sholat fardu di Masjid Nabawi kan kita pasti sholat jenazah ya. Dalam hadis barang siapa yang menyolati jenazah namun tidak mengiringinya maka akan mendapatkan pahala seperti satu qirot. Satu qirot itu seperti apa? Seperti gunung Uhud. Seperti apa nanti besarnya? Kita lihat sama-sama nanti ya. Kemudian terkait Gunung Uhud, Bapak Ibu, itu kita bisa mengisahkan perang Rasulullah yang bernama perang Uhud pada tanggal 3 Hijriah. Perang Uhud terjadi pada tanggal 3 Hijriah bulan Syawal. Mengapa demikian? Karena kaum Quraisy pada saat itu ingin membalas dendam ketika kekalahannya di perang Badar. Ketika perang Badar, kaum kafir Quraisy itu kalah dan mereka ingin membalas dendam di perang Uhud. Pada saat itu tentara kafir Quraisy berapa orang di perang Uhud? Kurang lebih ada 3.000 pasukan. 3.000 pasukan kafir Quraisy. Berapa orang pasukan Muslim? Pertama kali Rasulullah itu berangkat dari kota Madinah, itu berangkat kurang lebih 1.000 orang berangkat. 1.000 orang berangkat. Perang Uhud itu terjadi pada hari Sabtu. Ketika hari Jumat Rasulullah itu berangkat bersama 1.000 pasukannya. Rasulullah itu mabit bermalam di masjid namanya Masjid Diram. Namanya apa? Masjid Diram. Masih ada masjidnya tuh. Kalau kita mau lihat, tapi karena waktunya tidak mencukupi, insya Allah kalau jamaah ada di lain kesempatan bisa umroh lagi dengan waktu yang lebih lama. Kalau bisa kita program ke beberapa masjid-masjid yang tidak ada di dalam itinerary atau program. Ada namanya Masjid Dira. Nah, Masjid Dira ini apa? Ketika Rasulullah mabit bermalam di sana, Rasulullah itu mengecek pasukannya yang umurnya di bawah 17 tahun itu tidak boleh ikut perang. Salah satunya yang dipulangkan itu Ibnu Umar. Jadi yang di bawah 17 tahun tidak boleh ikut perang. Nah, akhirnya dipilah-pilahlah sama Rasulullah SAW. Nah, setelah itu keesokan harinya berangkatlah Rasulullah bersama pasukan yang sudah dipilah-pilih. Namun di tengah-tengah perjalanan ada satu Rasul Munafikin. Nah, pemimpinnya orang-orang munafik. Siapa itu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia itu menghasut orang-orang Muslim agar apa? Agar tidak usah ikut perang. Kalian orang Muslim ngapain ikut perang? Kalian akan